Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati, dan khusus para asatidz serta DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Insinyur Haji Agus Badriyo, Ustaz Emil Masyari, Ustaz Ahmad Sanusi, Bapak Profesor Adi Himawan, Adi Nugoro, Bapak Dian, Madi, Hashim, para orang tua yang lain yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sengaja saya tadi mengajak membaca Maulid Nabi, terlebih hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi lebih mengenal semestinya siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai kita ke dalam perkataan Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini, wa anzala bihi kitabah wa arsala bihi sayyidal ibad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dengannya kitabah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, wa arsala bihi sayyidal ibad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dengannya itu sayyidal ibad, pemimpin para orang-orang atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah turunkan kitab, yaitu Al-Quran, dan Allah Allah utus kepada kita pemimpin, ya, al-ibad, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disebut pemimpin karena beliau sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpin anak Adam. Dan beliau itu sudah diangkat menjadi nabi. Itu dalam satu riwayat, bahkan dalam satu riwayat 2000 tahun qabla an yakhluqa Adam bi alfi 'am, 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Dalam riwayat lain, dalam kitab Al-Mujadul Labib fi Khasa'is Al-Habib, itu bahkan disebutkan 14.000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi. Bukan diutus, bukan, diangkat jadi nabi. Diutusnya umur 40 tahun, gitu ya. Jadi memang jangankan kita, Nabiullah Adam alaihi salam pun bingung, kok ini ngelihat ini ada dia semua. Jadi kata Nabiullah Adam alaihi salam, inni ra'aitu ila qawaimil arsh maktubun fihi Muhammadur Rasulullah. Saya melihat ke tiang-tiang arsy itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dakhaltul jannah, dan saya tidak masuk ke dalam surga. Di dalamnya Nabiullah Adam melihat ada istana dan juga ada kamar. Dalam istana dan kamarnya itu juga tertulis La ilaha illallah Muhammadur. Jadi itu keistimewaan sebenarnya.
untuk beliau. Jadi belum ada, maksudnya wujudnya sebagai manusia belum Allah Subhanahu wa taala wujudkan, tapi kemuliaannya sudah dirasakan. Kita itu kalau nulis gitu, ya kalau kita cinta betul sama idola kita, itu pasti minta tanda tangan. Ketemu cuma tanda tangan. Ada yang di buku, ada yang tanda tangan di badan, dibuka badannya, tanda tangan. Itu saking idolanya, itu saking cintanya. Loh, kalau semua tempat-tempat di mana Allah ciptakan semua Allah yang nulis, berarti Allah itu cinta betul kepada Nabi Muhammad SAW, banget cintanya. Jadi kalau kita itu membenci Rasulullah, salah besar. Itu ngajakin perang. Kalau kita benci sama Rasulullah, ngajakin perang. Allah yang gak terima. Fa'awwaha lana mahajjatah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang hujah-hujahnya, alasan-alasannya, bukti-buktinya. Itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, gitu. Tapi Nabi ngejelasin. Beliau SAW menjelaskan syariat ini itu lailuha kanahariha. Jadi udah betul-betul jelas, malamnya kayak siang, saking jelasnya. Jadi beliau ini ninggalin agama setelah wafatnya beliau, itu sebenarnya benar-benar jelas, nggak ada keraguan, nggak ada. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala begini, pada saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dulu utusannya. Nih, utusannya. Allah kasih mukjizat apa aja ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh beliau menjelaskan kepada kita dengan mudah dan gamblang. Contohnya begini, apa yang pernah dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim itu sebenarnya tentu sama dirasakan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau keluarganya Nabi Ibrahim itu ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah patung, keluarganya Nabi Muhammad SAW juga ada yang nyembah patung. Kemudian mereka yang menyembah patung ini satu ketika kelaparan. Kan mestinya sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk kita, sesuatu yang tidak bisa membahayakan kita, itu nggak perlu disembah. Buat apa? Jadi sesuatu yang tidak membahayakan kita dan tidak bisa memberi manfaat untuk kita, atau yang disebut kalau di dalam Asmaul Husna ada namanya an-nafi'u, ada namanya ad-dharr, yang memberi manfaat, yang memberi bahaya.
Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di patung itu nggak ada. Patung kan diam aja, dicopotin dia, ya diam gitu. Ngasih manfaat ke kita ya enggak, diam aja. Akhirnya mereka tatkala kelaparan berpikir, nah, iya, apa iya Tuhan kayak begini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya kelaparan. Akhirnya ya Tuhannya dimakan, karena Tuhannya dibikin dari apa? Makanan. Dan sekarang kalau Tuhannya dimakan, yang seharusnya jadi Tuhan, yang makan apa yang dimakan? Secara ini ya, logikanya berarti kan lebih hebat yang makan, karena yang dimakan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Intinya nggak pantas jadi Tuhan, gitu. Nah, membawa manfaat yang begitu luar biasa, bawa manfaat yang begitu luar biasa. Segala apapun dijelaskan oleh beliau, yang hafal-hafal, yang nggak hafal nggak hafal. Jadi yang lupa, yang hafal-hafal. Sampai tata cara apa namanya makan aja dan buang air dan lain sebagainya, itu semua oleh beliau dijelaskan, ya. Kemudian waqala hadhihi sabilur rasyad, dan beliau berkata inilah jalan yang baik. Jadi kita tuh dikasih jalan yang baik, yang paling enteng, yang paling mudah. Saya contohkan dua. Pertama, pada saat kita mau makan, itu disunahkan untuk menjilat garam. Jadi kalau mau makan itu jilat garam dulu sedikit, colek garam, jilat. Itu sunnah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadisnya, ada kitab namanya Al-Wasailus Syafi'ah. Itu bisa menghilangkan 70 macam penyakit. Nyolek garam sebelum makan, nyolek garam setelah makan, gitu ya. Gampang lah, ngilangin penyakit 70 cuma nyolek garam. Coba pilih mana, 70 penyakit hilang dengan colek garam, apa 70 penyakit hilang dengan suntik 20 juta, pilih mana? Garam kan? Tapi kan kitanya nggak mau, gitu. Dikasih yang gampang nggak mau, atau memang belum tahu, gitu. Akhirnya kan baru sekarang ini, padahal Nabi udah ngejelasin semua. Itu pertama, itu colek garam. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Itu kalau nggak ngerti, orang yang nggak belajar, nggak ngaji, itu teks hadisnya itu al-wudu qabla al-akal. Wudu, maksudnya wudu bukan wudu itu, bukan. Maksudnya wudu itu cuci tangan. Itu kalau orang kontekstual, kalau orangnya itu tekstual, sebelum makan wudu dia. Padahal maksudnya bukan wudu itu, bukan, tapi cuci tangan. Yang kedua, ini yang hampir jarang sekali dilakukan. Setelah seseorang membuang hajatnya di kamar mandi, begitu mau keluar, itu sunnah nyiram kaki. Sunnah nyiram kaki. Jadi sebelum keluar dari kamar mandi itu kakinya disiram dikit. Itu pun sama.
ngilangin penyakit. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, ada nggak yang susah itu? Nabi nyuruhnya yang susah itu ada nggak? Nggak ada. Cuma kitanya yang nggak mau ngerjain. Orang ke kamar mandi aja sunnah pakai sendal, kita nggak pakai. Iya kan? Coba berapa orang di sini yang kamar mandinya pakai sendal? Jadi sunnahnya beliau tuh sebenarnya nggak ada yang susah kan? Jadi Allah nggak bikin agama ini sulit, enggak, gampang. Cuma kitanya ini nggak mau gitu loh. Malah nyari yang lebih susah dari itu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, rahmat, keselamatan atas beliau dan juga kepada keluarganya dan pengikutnya, salatan zakiyatan bila nafad, salawat yang begitu bersih, tidak ternoda bila nafad, dengan tanpa sebuah kehancuran, tanpa sebuah penghabisan. Jadi salawatnya terus-terusan. Nah, itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang itu tatkala bertanya, Allah itu sedang ngapain? Allah itu sedang selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kata kerjanya itu yang dipakai fi'il mudhari yang yadullu 'ala tajaddud wal istimrar. Sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita sudah duduk namanya qa'ada. Tapi kalau pakai fi'il mudhari aq'udu atau ajlisu, itu akan duduk. Kalau sudah duduk jalastu. Ini Allah katakan yusholluna 'alan nabi, yushollun pakai fi'il mudhari. Jadi Allah selalu berselawat. Dan kenapa Allah selalu berselawat? Ya maunya Allah. Kita tuh kadang-kadang begini, kenapa sih dia terus yang dapat rezeki? Ya maunya Allah gimana? Kenapa kok enggak saya yang dapat rezeki? Ya maunya Allah gitu. Salah satu keistimewaan beliau, belum ada orang yang dinamakan Ahmad dan Muhammad dari semenjak dunia diciptain sampai beliau dilahirkan, belum pernah ada orang yang namanya Ahmad dan Muhammad, belum pernah ada. Setelah beliau wafat, orang yang pertama kali dinamakan Ahmad, coba zaman Rasulullah ada nggak yang dinamakan Ahmad? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ammar, Sayyidina Miqdad, Sayyidina Khalid. Ayo, ada nggak yang namanya Ahmad waktu beliau hidup? Nggak ada. Setelah beliau wafat, ada nggak yang namanya Ahmad? Siapa yang pertama kali dinamakan Ahmad setelah beliau wafat? Cari sendiri. Cari kira-kira siapa pertama kali yang dinamakan Ahmad, itu siapa? Ada orang yang ahli di dalam bidang bahasa Arab atau disebut dengan ilmu nahwu.
ada gurunya Imam Sibawayh. Nah, kalau orang yang nahwu tuh dia kenal dengan Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu dalam ceritanya itu wallahu a'lam. Dalam ceritanya begitu beliau meninggal, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Ditanya lagi sama Imam Sibawayh, "Man"-nya itu apaan? Orang kan kalau nahwu itu dia nanya itu. Orang tuh kalau nahwu nanya. Kalau belajar i'rab, ini man ini jadi apa? Isim atau bukan? Fi'il atau bukan? Kedudukannya jadi apa dia? Lah malaikat kan nggak ngerti nahwu malaikat. Akhirnya malaikat nggak mau ribet. Sudahlah, nggak usah ditanya nih orang. Ditanya balik nanya. Punya guru namanya Imam Khalil bin Ahmad. Ayahnya Imam Khalil inilah yang pertama kali dinamakan Ahmad setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi istimewa betul Pak sebenarnya. Istimewa betul. Kalau kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya sebenarnya diceritain. Secara global umatnya Nabi Muhammad diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Jangankan umatnya, pengikutnya. Sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ke Yaman. Jadi sebelum Nabi diutus, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Yaman. Di Yaman ketemu sama orang tua, umurnya itu 400 sanah illa asyra, 400 tahun kurang 10, berarti berapa? 390 tahun. Udah tua betul nih orang. Ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Kata ini orang, "Ahsabuka haramiyah." Kayaknya kamu nih orang Mekah kayaknya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Na'am, iya." "Ahsabuka Quraisyiyah." Kayaknya kamu nih orang Quraisy. Iya. Jadi orang dulu tuh tahu Pak. Kayak kita nih ini. Lihat Jawa lo ya. Dengan orang kita tuh Jawa lo. Dan Betawi lo ya. Dan Sunda ini dia ini. Nih Sumatera nih, begitu. Nih tahu nih. Orang Mekah, iya. Ini orang apa nih? Tapi kamu bukan cuma Mekah, kamu Quraisy, iya. Bangsa Quraisy. Lihat lagi, kamu ahsabuka Taimiyan, dari suku apa namanya Taim. Kata Sayyidina Abu Bakar, iya. La asyukku illa biwahidah. Ini kata orang tua ini, saya nggak ragu lagi sama kamu kecuali satu. Apaan? Kata beliau, "Ikshib lima fi batnik." Tolong buka perut kamu, tolong buka. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ntar dulu, ada apa ini?" Ini adalah waktu di mana seorang nabi akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua orang yang ngejagain nabi, yang nolongin nabi ini. Yang pertama Fata, yang kedua Kuhul. Jadi katanya orang tua, yang satu anak muda, yang satu lagi rada tua. Ya kalau kamu nih rada tua ini masalahnya, bukan muda lagi udah ini. Terus
Kamu saya lihat nahifun abyad, kurus sama putih. Pokoknya ada semua di kitab yang saya baca. Ini kata nih orang tua nih, cuman satu doang. Satu doang. Apaan kata Sayyidina Abu Bakar? Yaitu buka perut. Kalau kamu betul di perut kamu ada tanda hitam, berarti betul yang ditulis di dalam kitab, kata dia, bukan Al-Quran. Berarti betul yang ditulis di situ. Coba kamu buka dulu, dibuka. Di dekat pusarnya, Pak, di atas pusar Sayyidina Abu Bakar ada tanda hitam. Terus kata dia, nggak salah lagi, kamu yang bakalan menolong Nabi akhir zaman. Kamu yang akan membantu perjuangan Nabi akhir zaman. Jadi Sayyidina Abu Bakarnya aja itu udah ada, Pak. Jadi sebelumnya udah ada, udah diceritain. Makanya Nabi Allah Musa tahu itu siapa. Ya Allah, umat yang begini. Itu umatnya Muhammad. Bikin, ya Allah, jadiin apa umat saya? Nggak bisa, umatnya Muhammad itu. Sampai saking apa ya? Saking nggak ada celah lagi supaya umat itu jadi umatnya Nabi Musa. Saking nggak ada celah lagi. Ya Allah, kalau gitu saya jadiin saya umatnya Muhammad. Apa kata Allah? Nggak bisa. Nggak bisa, udah masing-masing. Gitu ya. Di dalam kitab sebelum Al-Quran, jangankan apa namanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, umatnya yang lain, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah dari Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Itu kan udah tabi'in, itu ada. Inna samaa wal arda yabkuna ala wafati Umar bin Abdul Aziz bi 40 sana. Langit dan bumi dengan meninggalnya Umar bin Abdul Aziz bersedih selama 40 tahun. Jadi umatnya Nabi ini bukan umat sembarangan, Pak. Cuma kadang-kadang kitanya itu, Allah mengatakan kepada kita nih umat Islam ini, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Hei orang yang beriman, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Cuman orang yang beriman nggak sadar kalau dia punya kemuliaan, malah ngerasa apa? Ngerasa rendah. Gitu loh. Jadi kita nih Allah kasih seorang nabi yang paling hebat, tapi kita nih nggak sadar. Kita nih Allah kasih hal-hal yang luar biasa, tapi nggak sadar. Mestinya sadar. Makanya ngaji. Wa ba'du ay wa ba'dal hamdalah wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du itu dan setelah hamdalah dan salawat kepada Nabi, fa innal anfasa zakiyata, maka sesungguhnya jiwa-jiwa yang bersih, at-talibata, yang mencari, lil maratibil aliyati, terhadap martabat-martabat yang tinggi, lam tazal tad'abu bi tahsilil ulumi syar'iyyati, jiwa-jiwa itu akan selalu membiasakan di dalam mencari ilmu-ilmu syariat. Wa min jumlatiha, dan termasuk daripada bagian ilmu-ilmu syariat, ma'rifatul furu'il fiqhiyati, mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Li'anna biha, karena dengan cabang-cabang ilmu fikih, tandafi'u al-wasawisu syaitaniyah, akan hilang bisikan-bisikan setan.
wa tasihhu al-muamalat wal ibadatul mardiyah, dan menjadi benar transaksi-transaksi serta ibadah-ibadah yang diridhoi. Dengan apa? Ilmu fikih. Di antaranya misal, bahwa pernah ngelihat film nggak? Ada orang naik perahu, tiba-tiba perahunya ini apa? Meledak. Begitu perahunya meledak, awak kapal semuanya turun. Nggak ada yang selamat, kecuali yang selamat cuma apa? Laki satu, perempuan satu. Bawa baju cuma satu. Mau kebakar gimana? Itu dia di sono. Itu kira-kira makannya makan apa? Laki perempuan terdampar di pulau, makan apa? Ya seadanya sudah, yang ada di pulau, gitu ya. Orang itu kalau udah makan, apanya yang naik? Syahwat naik. Ini perempuan, bukan mahramnya dia. Ngelihat perempuan nafsu apa enggak? Hah? Ini bawa bapak nih, jangan mencerminkan ada kemungkinan. Emang cuman dia doang berdua. Ini bawa bapak lapar banget, kagak ada makanan lain, cumanan lontong. Jangan pakai pizza. Ngomongin pizza mah kejauhan, lontong dah. Emang lagi lapar banget, kagak ada yang lain. Yang ada cuman lontong. Gimana kira-kira? Nimbat nggak? Udah bures. Ini dia udah makan nih segala macam. Emang ada perempuan dia doang satu. Gimana? Nah, lah kan gitu. Tapi kan kalau orang ngaji, orang beriman kan, dan entar dulu. Saya gimana ini? Pengen nggak sama dia? Pengen. Perempuannya juga pasti pengen. Kan begitu. Coba. Ada nggak solusinya? Kalau nggak ngerti fikih nggak ada solusi. Iya kan? Mau nikahin sampai menikah sama dia berdua-dua. Dia cuma berdua di situ. Saksi nggak ada. Kan gitu kan? Penghulu nggak ada. Dia doang berdua gimana? Nah begitu. Itu biar ngerti. Kalau ngerti fikih ada solusi. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, bukan yang dari Muhammadiyah, bukan. Ini beliau itu mufti Syafi'iyah di Makkahul Mukarramah, mufti madhab Syafi'i di Mekah pada saat beliau hidup. Di antara muridnya Syekh Abu Bakar Syata, mengarang I'anatul Talibin, itu di antaranya. Banyak ulama-ulama lain. Itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini pada saat mau ke Masjidil Haram, itu di sana itu sebenarnya banyak anjing. Jadi di gurun-gurun pasir itu sebenarnya anjing banyak. Cuma dia kalau malam itu biasanya turun, anjing gurun nih, anjing gunung. Itu kalau malam turun dia. Ntar kalau pagi hilang, naik lagi. Saya dulu di Hadramut begitu. Itu kalau malam banyak suara anjing. Siang nggak ada, hilang. Itu kota wali, itu mah kota wali. Cuman memang anjingnya bukan dipelihara, enggak. Memang betul anjing gunung, turun dia. Ntar pagi hilang dia. Ada yang masih ada, 1-2 itu masih berkeliaran ada. Tapi siang udah nggak ada. Pada saat Imam Ahmad Zaini Dahlan ini mau ke Masjidil Haram, nggak sengaja beliau nginjek kotoran anjing. Waduh. Kalau kita gimana? Hah?
Kalau kita nih nginjek kotoran anjing gimana? Mau ke masjid, di jalan nginjek kotoran anjing, pulang nggak? Pulang. Jadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mikir, kalau pulang ketinggalan jamaah di Masjidil Haram, pahalanya gimana? Wah, luar biasa. Kalau pulang, kalau nggak pulang gimana? Ini kena najis, gitu. Akhirnya beliau ngebersihin najis seadanya, sebisanya. Beliau kemudian sholat. Loh, itu nggak dicuci lagi? Enggak. Karena menurut mazhab Maliki, anjing itu nggak najis. Jadi beliau ini ngikut pendapatnya Imam Maliki sebentar. Maksudnya lantaran ada kebutuhan. Jadi sholat di Masjidil Haramnya dapat, gitu loh. Walaupun beliau habis kena najis itu tadi. Lah kalau kita yang nggak punya ilmu, kita yang nggak tahu, udah kehilangan semuanya. Kalau kita cuma tahu satu, Pak, contoh misalnya, dalam mazhab Syafi'i kan harus apa? Harus dengan 7 kali apa? 7 kali basuhan, karena najis anjing. 7 kali basuhan, salah satunya pakai apa? Pakai debu. Sekarang kita gimana? Dulu mungkin agak gampang, mudah cari debu. Sekarang bapak-bapak cari debu di mana? Masih ada kan? Masih ada, masih gampang. Nyarinya males apa enggak? Males kan? Bayangin, nyarinya aja males. Gitu. Apalagi ngerjainnya. Jadi kalau kita tahu pendapat lain di dalam furu'ul fiqhiyah ini, ada satu kondisi di mana pada saat kondisi itu kita terdesak, kita punya solusi. Jadi bukan kondisi tanpa solusi gitu. Kemudian kalau ada orang misalnya terasa ini kayak ada yang keluar nih, lagi sholat terasa kayak ada yang keluar. Itu kalau orang yang ngerti fikih enggak batalin sholatnya, enggak. Karena Nabi katakan hatta tasma'a sautan au tajida rihan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kata Nabi, enggak batal kecuali kamu nyium bau, gitu loh, atau kamu dengar suara. Lah kalau orang yang enggak ngerti, dibatalin sama dia. Ngerasa ada sesuatu yang keluar, was-was enggak jadinya dia? Was-was. Makanya kata Nabi, jangan dibatalin sampai kamu nggak dengar suaranya, gitu, atau kamu nyium baunya. Nah, nyium bau kan gampang, sama dengar suara juga gampang. Jadi kalau tahu fikih begitu. Muamalat ibadah juga bisa menjadi baik. Wa nahika, dan cukup bagi kamu bil fikhi syarafan, terhadap ilmu fikih sebagai sebuah kemuliaan. Qaulu sayyidil sabiqin wal lahiqin. Ini diantaranya ini, biar bapak-bapak tahu kenapa kok dibilang ini sayyidus sabiqin wal lahiqin. Sabdanya Nabi, pemimpin orang-orang terdahulu dan pemimpin orang-orang yang akan datang. Atau di dalam bahasa lain disebutnya sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin orang-orang awal-awal dulu dan pemimpin orang-orang akhir. Kenapa dibilang pemimpin?
Karena memang beliau yang pertama kali apa? Diciptakan cahayanya sebelum diciptakan yang lain. Bahkan kata Al-Imam Abdurrahman Al-Ahdal itu, walam yakun hunaka ardun wala sama'un wala jannatun wala narun. Waktu itu belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, wala lauhun wala qalamun, belum ada lauhul mahfuz, belum ada, belum ada kolam, belum ada semua. Yang pertama kali siapa? Cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya Masya Allah. Bapak-bapak kalau mau baca kitab itu, ada kitab namanya Unmujadul Labib fi Khasa'isil Habib. Contoh kecil untuk orang yang berakal. Itu kalau bahasa Indonesia. Contoh kecil untuk orang yang berakal di dalam kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengarangnya nyindir. Ya, contoh kecil untuk orang yang berakal. Jadi kalau yang nggak berakal jangan baca kitab ini. Kalau yang nggak berakal jangan baca. Nggak bakal percaya ntar. Kalau yang berakal percaya. Sama kayak Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad punya kitab syair, qasidah itu segini Pak tebalnya. Namanya Ad-Durrul Manzum, permata yang tersusun, lidawil uquli wal fuhum, permata yang tersusun untuk orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman. Jadi yang nggak punya akal dan pemahaman nggak bakal ngerti baca ginian. Gitu ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang ini kalau belajar nahwu, dia bakalan ngerti ada yang namanya syarat, ada yang namanya jawabus syarat. Ada ini, ada ini. May yuridillah, asalnya itu man yurid, karena itu majzum, man yurid. Cuman karena sukun ketemu dengan tanpa harokat, sukun sama sukun gak ada harokat, sama kayak lam yakunil ladina kafar. Kalau di surah Al-Bayyinah lam yakun itu asalnya, cuman karena sukun ketemu sukun nggak bergerak, maka dikasih harokat kasroh. Asalnya ini man yurid, sama dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sejak kapan ada fi'il majrur itu, sejak kapan? Emang ada fi'il majrur? Kalau orang belajar jurumiyah, isim ini bisa marfu, bahasa gampangnya bisa berharokat dhammah, isim bisa berharokat kasrah, bisa berharokat dhammah, kasrah, kemudian bisa fathah. Itu isim. Isim nggak bisa sukun. Kemudian kalau fi'il, dia bisa berharokat dhammah, bisa berharokat fathah, dan bisa berharokat sukun, tapi nggak bisa berharokat kasroh. Ini yurid, ini fi'il. Kenapa kasroh? Bukan kasroh. Dia itu sebenarnya apa? Sukun. Cuman karena sukun ketemu sukun nggak bergerak, dikasih kasroh. Man yurid
Allah, habis itu kan Allah. Man yurid Allah, nggak bisa kebaca. Makanya dibacanya may yuridillahu bihi khairan. Itu syarat. Artinya orang yang Allah inginkan orang ini jadi orang baik. Gitu. Jawabnya apa? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan senantiasa menjadikan dia paham terhadap agama. Bukan sekali dua kali, senantiasa Allah jadikan dia paham terhadap ilmu agama. Jadi bukannya sekali dua kali ngajinya, bukan. Yufaqihnya juga pakai fi'il mudhari, terus-terusan. Makanya nggak lepas dari dua hal. Dia dulunya selalu belajar, selesai belajar dia terus ngajar. Nggak kelar kecuali dia meninggal. Jadi nggak lepas. Kalau kita kan lepas kadang-kadang. Iya. Imannya kebangetan tipis. Pengajian pahalanya gede, kalah cuman sama Persija. Pengajian kalah sama Persija, bayangin. Begitu, nah kalau bahasa kita kan begitu hinanya pengajian, kalah sama Persija. Itu hina nggak? Kalau kata saya hina betul itu. Begini Pak, misalnya kita nih badan gede, berantem sama anak kecil, kalah, malu nggak? Hina nggak? Lo hina. Lah ini pahalanya gede, pahalanya besar. Majelis ilmu ini pahalanya besar. Kalahnya mah Persija doang. Itu kan hina. Ya bukan berarti begini, oh ya udah Ustaz, kalau begitu ntar saya cari lawannya supaya ya nggak terhina. Oh itu bodohnya orang itu sebenarnya. Artinya cuman cara yang segitu aja udah apa? Udah kalah. Gitu ya. Kadang-kadang kemana nggak ngaji? Maaf Ustaz, saya rapat. Rapat apa? Kalau misalnya rapat presiden kan, lain misalnya genting nih, suasana genting untuk maslahat banyak orang, dia rapat. Tahu bahasa apa tadi? Nggak tahu. Ya akhirnya ngopi-ngopi doang. Ya, coba itu dianuin lah. Jadi jangan selalu berpikir kalau kita itu nggak hadir ke majelis taklim, enggak. Seakan-akan kita yang nggak mau gitu. Seakan-akan kitanya yang nggak mau. Sehingga ya gampang, nanti minggu besok ada lagi. Ntar minggu besok ada lagi, tinggal hadir gitu. Coba sekali-kali berpikir, ini orang yang Allah inginkan dia jadi orang baik, Allah akan jadikan dia paham, selalu paham terhadap agama. Berarti orang yang Allah tidak inginkan baik, Allah tidak menginginkan dia paham terhadap agama. Pernah nggak terpikir begitu nggak hadir ke majelis ilmu, pikir ya Allah nggak pengen saya jadi orang baik? Pernah nggak begitu? Jangan selalu berpikir kalau kita ini seakan-akan kita yang ngatur. Bukan. Emang seakan-akan kita yang ngatur secara zahir. Kita yang berangkat, kita yang duduk, kita yang makan, kita yang ngedengerin. Seakan-akan kita itu yang berbuat. Padahal Allah yang mau. Duluan mana perbuatan kita dengan takdir Allah? Duluan mana?
duluan takdir Allah. Berarti apa? Kalau orang yang nggak hadir ke majelis ilmu, sebenarnya dia yang nggak mau, apa Allah yang nggak mau dia jadi orang baik? Kan Allah yang nggak mau dia jadi orang baik. Coba itu pikirin. Jangan pikirin, wah gampang udah majelis, tenang aja, minggu depan ada. Kayak kita yang ngatur gitu loh. Ya, pikirin. Jadi ada orang misalnya minta sumbangan ke bapak-bapak. Untuk apa? Peringatan Maulid Nabi. Gitu. Kenapa sih harus minta sama kita melulu? Loh, orang Islam itu kalau mau ngerayain Maulid Nabi, kalau nggak minta sama orang Islam, sama orang apa? Harus minta sama Nasrani, harus minta sama Yahudi, gitu. Iya Ustaz, tapi kenapa sih ini proposal ke saya melulu, gitu. Loh, kalau bapak bicara takdir, itu memang udah ditulis takdir itu ke situ. Berarti Allah mau duit bapak-bapak itu dipakai untuk peringatan Maulid Nabi, gitu. Loh, kalau ada yang nggak ada, yang nggak mau, secara zahir dianya yang nggak mau ngasih untuk Maulid Nabi secara zahir, tapi hakikatnya Allah dan Rasulnya yang nggak mau pakai duit dia. Gimana kira-kira kita itu kalau ada orang kita kasih makanan, ya, ada tamu nih, bisa jadi kita yang nggak kasih dia makan, kita nggak kasih dia makan. Ada tamu sudah kita kasih makanan tapi dianya nggak mau makan, gimana? Kecewa nggak kita? Kecewa. Nah sekarang kalau kita tahu ternyata Allah dan Rasulnya itu nggak mau pakai duit kita, nggak mau, gimana? Jadi bersyukur kalau ada orang muhtaj, ada orang miskin, ya datang ke rumah, gitu. Itu Allah sebenarnya pengen uang kita yang keluar ke tempat itu. Jangan, kenapa sih? Dia lagi, datang lagi, minta lagi, gitu. Ada tuh orang kaya sebelah sana. Kenapa nih orang miskin nggak datang ke sana? Lah, Allah nggak mau hartanya itu orang ke sini. Dan dari dulu, Pak, dari dulu, kalau bapak baca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari dulu penolongnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah rata-rata miskin. Nggak ada yang kaya. Apa itu kali ya? Hah? Apa itu warisan juga kali? Bagaimana? Hah? Jadi sekarang yang ikut Ustadz rata-rata, masa nggak ngomong gitu, saya nggak ngomong gitu. Saya nanya doang, apa itu warisan juga? Apa gimana? Ya pokoknya artinya supaya nggak ada tuhmah gitu loh, nggak ada sangkaan. Wah ini Muhammad bikin agama baru ini. Kenapa? Banyak yang dukung, orang-orang kaya yang dukung. Ayo bikin agama baru, kan gitu. Tapi kalau yang ikutnya ini rata-rata miskin, gimana? Ya emang bukan nyari apa-apa. Nah sekarang kalau pengikutnya miskin, apa yang mau dicari? Kan gitu. Kalau pengikutnya ini kaya-kaya semua, oh ada tudingan-tudingan yang apa namanya, tudingan-tudingan yang tidak baik, ya. Jadi itu renungkan, perhatikan. Setiap kali ada majelis taklim begitu, angkat kaki kita, angkat, jalan. Jangan-jangan bukannya saya yang nggak mau hadir ke majelis taklim, tapi jangan-jangan Allah yang nggak mau saya jadi orang baik. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan hadis tersebut Asy-Syaikhan
Imam Bukhari dan Muslim itu sebutannya syaikhan. Kalau di dalam hadis syaikhan itu Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam fikih syaikhan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi itu dalam fikih. Karena ini bahas hadis rawahu syaikhan, ini Imam Bukhari dan Muslim. Min riwayati Muawiyah, daripada riwayatnya Sayyidina Muawiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'ubida Allah subhanahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din rawahu at-Tirmidzi fi jami'ih. Ini hadis yang berikutnya, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama ketimbang daripada paham terhadap agama, gitu ya. Jadi orang itu memang betul paham terhadap agama dan dia taat kepada Allah, nggak ada lagi udah. Kenapa? Berarti ada dua kemungkinan. Ada orang yang nggak tahu aturan, ada juga orang yang tahu aturan tapi ngelanggar. Ini abadallah dan fiqhun fid din. Dia paham dengan agama dan dia abadallah, dia nyembah Allah. Itu aturannya dia tahu. Itu yang yang hebat. Jadi misalnya bapak-bapak ini, misalnya bapak-bapak misalnya anggota DPR, tahu hukum dan bapak-bapak nggak melanggar, gitu. Karena ada orang tahu hukum, tapi justru karena hukumnya tahu, malah ngapain? Dijadikan alat. Wah, ini begini nih. Kalau begini kena pasal ini, kalau begini kena pasal ini. Nah, tapi kalau begini nggak kena pasal. Akhirnya nyelos. Gitu. Jadi ada dua. Dua-duanya bagus nggak? Nggak ada yang bagus. Yang satu bodoh, yang satu lagi tahu aturan tapi melanggar. Yang paling bagus apa? Tahu aturan dan taat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Ya. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال بالمال والأهل والعيال وعجول الأمر بخير ورزق العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، سرعة إلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقربة لنا في ديننا في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.